Revolusi Rusia meletus tepatnya pada tanggal 22 Januari pada saat Tsar Nicholas II berkuasa. Masyarakat turun ke jalan karena menganggap Tsar tidak pernah mendengarkan suara rakyat yang menderita akibat gaya hidup mereka yang terlampau foya-foya dan memimpin pemerintahan yang represif. Rakyat juga menginginkan transformasi pemerintah dari autokrasi menjadi konstitusional monarki. Peristiwa bersejarah ini disebut sebagai Gladi Sandai atau Minggu Berdarah. Sekitar 150.000 orang dipimpin oleh Baba Gapon, seorang pastor Rusia Ortodok menuju St. Petersburg. Para demonstran sebenarnya melakukan aksi damai, yaitu tidak menggunakan senjata dan hanya berjalan berkerumun menuju istana musim dingin. Tsar Nicholas II menolak menemui mereka, sehingga memerintahkan kepala keamanan untuk mulai menembaki mereka. Sekian ribu demonstran meninggal di tempat. Peristiwa ini segera menyebar ke kota lain, sehingga menyebabkan banyak kaum buruh mogok dan banyaknya pemberontakan di seluruh Rusia. Pemberontakan ini berlangsung bertahun-tahun dan menyebabkan kekacauan hingga tahun 1917. Pada bulan Februari tahun 1917, dipelopori oleh kaum kadet, Mensheviks, dan Bolsheviks. Tujuannya sama dengan revolusi yang terjadi pada tahun 1905, yaitu menggulingkan pemerintahan Tsar. Tsar dituntut untuk meninggalkan jabatannya dan direncanakan untuk ditawan. Kaum kadet berhasil menurunkan Tsar, meruntuhkan kekaisaran Rusia, dan mengakhiri dinasti Romanov. Kaum kadet kemudian membentuk pimpinan sementara. Namun, kaum kadet juga tidak membuat perubahan yang terlalu signifikan, sehingga menimbulkan kekecewaan baru dalam diri masyarakat. Kaum kadet beralasan jika terjadi perubahan yang terlalu besar akan menimbulkan kekacauan negara yang lebih parah. Kaum Mensheviks yang dipimpin oleh Kerensky akhirnya geram dan menggulingkan pemerintahan bentukan kaum kadet. Revolusi Mensheviks ini juga tidak terlepas dari peran perempuan yang menjadi aktor penginspirasi banyak orang untuk tetap memegang teguh komitmen melakukan revolusi. Program awal yang dibentuk warga Mensheviks adalah mengembalikan kehormatan Rusia di kancah dunia internasional. Lalu, langkah besar yang dibentuk oleh Mensheviks adalah merubah Rusia menjadi negara republik. Kaum Mensheviks sendiri mulai kehilangan kepercayaan masyarakat setelah bersikeras berperang melawan Jerman dan menerima kekalahan, sehingga Bolsheviks dianggap mampu memberikan harapan-harapan baru yang jauh dari peperangan. Paham komunis yang disebarkan oleh Leon Trotsky dan Lenin menjadikan kaum Bolsheviks mampu menyusun rencana yang lebih terkoordinir, masif, dan lebih rapi karena sudah direncanakan sejak kepemimpinan kaum kadet. Revolusi Bolshevik meletus pada Oktober 1917, hanya beberapa bulan berjarak dari revolusi Mensheviks. Sedangkan gerakan yang dilancarkan oleh Bolsheviks setelah memimpin Rusia adalah mengembalikan tanah rakyat dan mengembalikan pabrik kepada buruh, membagi-bagikan makanan kepada rakyat, melahirkan perdamaian Brest-Litovsk pada tahun 1918, penghapusan semua hutang Tsar dari bank negara. Kaum Bolsheviks mampu membuktikan bahwa kaum kapitalis hanya bisa dijatuhkan dengan jalan revolusioner. Namun setelah adanya revolusi ini, belum berarti Rusia jauh dari pemberontakan. Kaum anti-komunis tetap melakukan pemberontakan dengan mengklaim diri mereka sebagai Rusia putih. Namun, karena terlalu lemah, kekuatan tersebut berhasil dikalahkan oleh Bolsheviks. Pada tanggal 28 Desember 1922, sebuah konferensi dihadiri dan diselenggarakan oleh delegasi RSFS Rusia, RSFS Belarusia, RSFS Transkaukasia, dan RSS Ukraina untuk membentuk Uni Soviet dengan beranggotakan 15 negara. Dokumen ini kemudian dipertegas dan ditandatangani pada 30 Desember 1922, sedangkan Imperium Inggris meresmikannya pada tanggal 1 Februari 1924 dengan Vladimir Lenin sebagai kepala negaranya. Terbentuknya Uni Soviet atau USSR, Union of Soviet Socialist Republic, menjadi satu-satunya negara yang berlandaskan sosial komunis di dunia. Anggota Uni Soviet adalah Ukraina, Georgia, Belarusia, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kirgistan, Moldova, Turkmenistan, Tajikistan, Latvia, Lithuania, dan Estonia. Yang sebelumnya negara tersebut hanyalah negara-negara kecil yang ada di sekitar Rusia. Dengan kepemerintahan Lenin,
yang bersistem satu partai komunis. Lenin ingin menyatukan negara kecil ini agar mampu menjadi kekuatan baru di dunia internasional. Pada masa pemerintahannya, dalam menjalankan komunisme, sempat terjadi kekacauan karena adanya keengganan para petani dalam memberikan hasil tanah mereka pada pemerintah. Sehingga pada beberapa tahun berikutnya, Lenin membentuk suatu organisasi ekonomi yang memperbolehkan petani menjual hasil tanahnya secara bebas. Setelah kematian Lenin sebagai bapak komunis Rusia, pemerintahan berganti pada yang berkuasa di partai komunis tersebut. Tingginya keinginan untuk memperluas daerah dalam penyebaran ideologi komunis dan keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia II menjadikan Uni Soviet mengakhiri perserikatannya pada tanggal 8 Desember 1991. Layaknya negara adik kuasa lainnya, sejarah Rusia mengalami banyak perubahan yang cukup signifikan. Dari pemerintahan monarki yang turun-temurun dan digantikan pemerintahan republik yang lebih berpihak kepada rakyat, menjadikan Rusia memiliki sejarah yang panjang dan progresif. Keteguhan Rusia untuk terus melestarikan ideologi sosialis komunis yang diawali dari Vladimir Lenin menjadikan Rusia menjadi negara yang mampu bersaing dengan negara lain di dunia. Siklus kemunduran yang didapat Rusia dari Perang Dingin dan krisis lainnya menyebabkan Uni Soviet membubarkan diri dan meninggalkan Rusia sebagai ahli waris utama. Maka Rusia perlu kembali menata ulang pencapaian yang sudah dicapainya pada saat masih bergabung dengan Uni Soviet dengan memperkuat politik, militer, dan perekonomiannya. Rusia diharapkan akan mampu meraih kesuksesannya sebagai negara adidaya selain Amerika Serikat.